Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus takut kepada Allah. Bahkan dia menegaskan bahwa sekalipun mereka harus bertaruh nyawa, mereka harus tetap memilih untuk takut kepada Allah. Karena dikatakan ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi sekalipun waktu itu misalnya murid-muridnya menghadapi ancaman, harus bertaruh nyawa dalam mereka mengiring Tuhan, mereka harus tetap
takut kepada Allah. Kita akan belajar apa alasannya sehingga murid-muridnya harus tetap takut akan Tuhan. Dan saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita harus takut akan Allah lebih daripada semuanya. Takut akan Allah lebih daripada semua manusia. Sekalipun mungkin manusia itu sanggup mencabut nyawa kita, tetapi takut akan Allah harus melebihi kepada takut akan manusia. Saudara, yang Yesus ajarkan di sini, bentuk takut akan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Karena dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Jadi Yesus mau mengajarkan jangan sampai engkau mengikut Tuhan ada dalam kemunafikan. Tapi harusnya kamu hidup dalam kejujuran, kamu hidup dalam kebenaran, dalam mengikut Tuhan. Itulah bukti takut akan Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kita hidup takut akan Allah? Di mana kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran. Dalam kita mengiring Tuhan, bukan manusia yang kita takuti, bukan pendeta yang kita takuti, bukan karena kita segan kepada seseorang maka kita tidak berbuat dosa di hadapannya, tetapi karena memang kita benar-benar takut kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena terlalu banyak orang yang masih lebih takut melihat manusia daripada melihat Tuhan. Ketika di depan pemimpinnya, di depan teman-temannya, dia tidak melakukan dosa. Tapi ketika dia hanya di depan Tuhan, dia hidup dalam dosa. Itu satu bukti bahwa dia belum benar-benar hidup takut akan Allah. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan seharusnya sekalipun engkau di depan manusia dan manusia itu sanggup mencabut nyawamu, engkau harus tetap lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan kita akan lihat, saudara, kita akan belajar mengapa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, siapapun dia dan bagaimanapun kondisinya. Kita lihat ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ini menunjuk kepada Allah. Dan alasannya ditegaskan di sana. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kenapa setiap manusia, kenapa murid-muridnya, kenapa saya dan saudara harus lebih takut kepada Allah dengan hidup dalam kebenaran, dengan hidup dalam kejujuran di hadapan Allah daripada kepada manusia, sekalipun mungkin manusia bisa mengancam kita, saudara? Kenapa? Karena yang pertama, kita harus takut akan Allah lebih daripada semua, karena Allah bukan hanya sanggup mencabut nyawa kita, tetapi Dia juga sanggup melemparkan kita ke dalam api neraka. Artinya apa? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup takut akan Dia, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Bayangkan, saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Penuh pergumulan, penuh penderitaan, penuh masalah, penuh persoalan. Alangkah menyedihkannya jika hidup singkat dan penuh masalah, persoalan, penuh pergumulan ini akan berakhir di neraka sampai selama-lamanya. Akan berakhir dalam penderitaan sampai selama-lamanya. Saya percaya tidak ada kita yang ingin hidup kita berakhir dalam penderitaan. Di dunia ini, saudara, ada berbagai macam kehidupan. Ada orang yang di dunia akan menderita dan mati pun masuk neraka. Ada orang yang di dunia mereka menderita dalam mengikut Tuhan, tapi mati masuk sorga. Tapi ada orang yang di dunia diberkati oleh Tuhan dan kemudian mati juga masuk sorga. Artinya di dunia senang, nanti pun mereka hidup dalam kesenangan. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita memilih hidup takut akan Tuhan, Allah akan memberikan sukacitanya. Kita akan lihat nanti berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, damainya. Sekalipun memang dalam kita menjalani kehidupan kita akan ada pergumulan, akan ada masalah, akan ada persoalan, tapi dalam menghadapi itu semua
ada campur tangan Tuhan, sehingga di dunia ini pun sukacitanya menjadi bagian kita, dan nanti ketika kita mati, kita pasti masuk sorga sampai selama-lamanya, karena Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Dia, dengan hidup dalam kebenarannya, dengan hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan, seperti orang-orang Farisi yang kelihatan rohani, kelihatan begitu taat beragama, tetapi mereka memiliki ragi, yaitu kemunafikan. Biarlah saya dan saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya. Hari demi hari kita jalani dengan mentaati firman-Nya. Itulah bukti kita takut akan Dia, kita hidup dalam iman. Dan dengan demikian saudara, kelak sorga yang menjadi bagian kita. Di dunia ini ada sukacita damainya ketika kita menjalani hidup kita yang penuh pergumulan, persoalan dan sebagainya, tetapi nanti juga kita akan meraih sorga sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dikatakan orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan dilemparkan ke neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan takut akan Dia, hidup dalam firman-Nya. Kemudian saudara, yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita, kita harus memilih hidup takut akan Tuhan, apapun situasi, apapun resiko, apapun keadaannya. Kita lihat ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlah semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kenapa mereka harus hidup takut akan Allah adalah, sekalipun ada ancaman dan sebagainya, karena ditegaskan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya burung pipit itu murah sekali. Tapi sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang murah yang dijual 5 ekor 2 duit, yang begitu murahnya, itu pun tidak ada yang dilupakan Allah. Apalagi kamu. Ditegaskan di ayat 7, rambut di kepalamu pun terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, dan Dia tidak akan melupakan kita. Kalau burung pipit pun tidak Dia lupakan, kita pun tidak akan Dia lupakan. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Tuhan. Mungkin setiap saudara sisiran ada rambut saudara yang jatuh, tapi saudara tidak tahu. Ataupun mungkin saudara tahu, saudara tidak pernah hitung. Tapi Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya pilih hidup takut akan Tuhan saudara, karena saudara tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, masalah di keluarga, masalah dalam bisnis saudara, masalah dalam pekerjaan saudara, tetap pilih hidup takut akan Tuhan, karena Dia akan menyatakan pembelaannya. Rambut di kepalamu pun terhitung. Allah akan membela kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Itu alasan kedua, karena kita akan diperhatikan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di ayat yang ke-8 di sana ditegaskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 8 dan 9 ini mau ditegaskan saudara, bahwa bentuk takut akan Tuhan itu adalah pengakuan di depan manusia. Artinya tidak malu mengakui di depan manusia bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Artinya juga bahwa dia jadi kesaksian bagi banyak orang. Maka jika orang tersebut atau murid-muridnya atau saya dan saudara, kita mengakui Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah Allah kita di depan banyak orang, kita menunjukkan, kita menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah juru selamat pembela kita, maka dikatakan bahwa Dia juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus memilih hidup takut akan Tuhan? Di mana yang ketiga ini
bentuk hidup takut akan Tuhan itu adalah kita mengakui Tuhan di depan banyak orang. Kita menjadi saksi di depan banyak orang. Kenapa saudara? Karena dengan demikian kita pun akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Kelak kita pun akan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Dia di sepanjang hidup kita. Bayangkan saudara, jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Yesus memperkenalkan kita kepada malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa inilah orang yang hidup takut akan Allah di sepanjang hidupnya. Bukankah betapa indahnya masa itu nanti saudara? Dengar, dan itu akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar, pilihlah hidup takut akan Allah. Bagaimana cara hidup takut akan Allah? Hidup dalam kebenaran, tidak seperti orang Farisi yang munafik. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, dalam saudara menjalani hidup saudara. Dan juga bagaimana cara kita untuk hidup takut akan Tuhan. Akui bahwa saudara anak Tuhan, tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan, dan saksikan bahwa saudara anak Tuhan. Maka dengan demikian, maka yang pertama yang Tuhan tegaskan adalah bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya. Karena orang yang tidak takut akan Dia, neraka yang akan menjadi bagiannya. Dan yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Karena burung-burung pun Dia perhatikan, apalagi kamu yang jauh lebih berharga. Dan orang yang takut akan Tuhan akan diakui di depan malaikat-malaikat di sorga. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan menjalani hari saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang menghalalkan dan membenarkan hal-hal yang kadang-kadang tidak benar. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi mempedulikan Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Tunjukkan saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang layak masuk sorga, bahwa saudara adalah orang yang layak untuk dibela, dan bahwa saudara adalah orang yang akan diakui di depan malaikat-malaikatnya di sorga. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberikan semangat baru, sukacita baru bagi saudara dalam saudara menjalani hari saudara hari ini. Kita akan berdoa bersama saudara. Mari naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman. Dan saat ini biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil
dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan.
Anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anakmu para pegawai, berkati anak-anakmu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anakmu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anakmu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anakmu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini,
Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.